Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pusma Ulvina dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat kepada Ibu Cornelia Johana SIKOM MIKOM selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya kita semua ketahui, hingga saat ini masa pandemi COVID-19 di setiap negara, khususnya di negara kita Indonesia, masih belum berakhir. Dan kita tahu entah sampai kapan wabah ini akan berakhir. Indonesia menghadapi virus corona, dan sejumlah pemerintah daerah pun telah menetapkan kasus tanggap darurat COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia resmi diumumkan pada awal Maret 2020 tahun lalu. Tidak butuh waktu lama, virus corona menyebar dengan cepatnya. Pandemi COVID-19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mencegah penularan yang semakin meluas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama pun kini dibatasi. Peristiwa yang sudah berlangsung cukup lama ini tentu banyak mempengaruhi berbagai sektor kehidupan kita. Banyak dampak-dampak yang ditimbulkan selama COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini, seperti tingginya angka kematian, pembelajaran jarak jauh, resesi ekonomi yang dialami Indonesia dengan tingginya penularan COVID-19 membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah, sehingga mengakibatkan kelesuan pada perekonomian. Yang membuat kehidupan masyarakat urban berubah drastis karena tekanan yang datang dari berbagai penjuru, termasuk dari aktivitas yang dikerjakan secara online maupun offline. Salah satu persoalan yang dihadapi penduduk kota besar yakni gangguan kesehatan dan emosional. Meskipun hadirnya pandemi COVID-19 yang merenggut hampir seluruh aspek kehidupan, justru menjadi peluang sekaligus memberi pelajaran hidup yang bermakna bagi kita. Dapat dilihat dengan kita yang lebih dekat dengan alam, mungkin tidak secara langsung membawa kita ke wisata alam, melainkan membuat kita menghabiskan waktu untuk berkebun dan bercocok tanam di rumah. Masker yang menjadi tren fashion. Dengan kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah, justru menghadirkan tren fashion yang unik. Banyak sejumlah desainer yang memainkan peranan mereka untuk memproduksi masker yang dapat digunakan kembali. Dapat dilihat dari motif dan bahan kain yang beragam yang menjadikan masker sebagai salah satu tren fashion. Working from home menjadi realitas. Dapat kita lihat, WFH benar-benar menguji kita secara fisik dan mental. Kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan kantor, melainkan semua pekerjaan rumah, seperti mengawasi anak yang bersekolah juga dari rumah, yang kini dirasakan oleh para orang tua. Hidup di zaman pandemi yang seiring dengan seruan isolasi mandiri dengan tidak keluar rumah, kecuali dalam kondisi mendesak, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Publik tengah membentuk rutinitas berbeda dengan ruang gerak terbatas dan minimnya mobilitas. Publik juga tengah khawatir menghadapi kondisi ketidakpastian tentang sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Seakan masyarakat sedang dalam kondisi melawan musuh virus yang tidak pasti. Pilihan memang tidak mudah, bukan lagi antara menjaga kesehatan atau melangsungkan kegiatan ekonomi. Pemerintah sejak awal sudah menegaskan posisi untuk berdamai dengan COVID-19. Walau ada vaksin, tidak bisa mengejar kecepatan virus ini. Jadi, sebelum vaksinasi selesai, semuanya sudah banyak orang yang terinfeksi dan kena masalah kesehatan dan makin banyak yang meninggal. Akan membutuhkan waktu lama dan akan membutuhkan waktu banyak untuk pemulihan dari sisi kesehatan dan sosial ekonomi kita. Sayangnya, pelonggaran aktivitas sebagai bentuk berdamai dengan COVID tidak disertai pengetatan disiplin dan protokol kesehatan. Mungkin kita semua lelah. Maka dari itu, sebagai acuan kita perlu menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.